Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah senantiasa dalam kasih karunia Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini untuk semua kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan, pelindungan yang Kau berikan ya Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang cukup sulit dalam kehidupan kami Tuhan, namun kami masih bisa hidup sampai saat ini. Pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap meyakini bahwa Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menjagai kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dan sebentar kami sama-sama akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, jamahlah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah firman Tuhan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bahkan bisa dilakukan dalam kehidupan kami semua. Beracaralah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Jamah setiap hati anak-anak-Mu, ubahkan setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ubahkan cara kami berpikir semua, supaya kami bisa menjalani kehidupan, memandang kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kita saat ini masih dalam bulan yang akan membahas topik besar kita adalah tentang hikmat atau tentang wisdom. Dan pagi hari ini secara khusus saya akan berbicara mengenai satu topik mulut yang berhikmat. Ya, karena hikmat itu memang bisa berbagai hal, bisa berbagai macam, tapi saya mau spesifik pada pagi hari ini bicara tentang mulut yang berhikmat. Nah, sebelum saya bicara tentang apa itu mulut yang berhikmat, saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebetulnya hikmat itu apa sih? Ya, sebetulnya apa? Karena kalau kita nggak tahu hikmat itu apa, bagaimana kita tahu kalau kita sudah bisa mendapatkan hikmat itu atau tidak? Bahkan kita sama-sama sudah tahu bahwa hikmat itu sangat penting. Salomo saja meminta kepada Tuhan pada saat itu tidak diberikan apapun kecuali diberikan hikmat. Makanya kita perlu tahu sekali sebetulnya hikmat itu apa, supaya kita bisa menyadari kita sudah memilikinya atau belum. Nah, Bapak Ibu, definisi hikmat saya coba ambil dari Wikipedia. Ya, ini dari Wikipedia. Sebetulnya kita pengen tahu dulu definisinya secara di dunia marketplace itu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke firman Tuhan. Wikipedia mengatakan bahwa definisi hikmat itu seperti ini. Suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, keadaan, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Kalau dilihat kata kuncinya saya sudah berikan warna kuning, yaitu kemampuan untuk menerapkan. Jadi hikmat itu secara simple sederhananya adalah kemampuan untuk menerapkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba gambarkan ya dari definisi ini. Saya akan coba gambarkan dalam suatu bentuk alur biar lebih jelas, biar lebih clear buat Bapak Ibu. Kurang lebih kalau dalam bentuk alur, hikmat itu seperti ini. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya sebelum kita menjadi hikmat. Yaitu yang pertama itu dimulai dari pengetahuan, yang kedua itu kemudian menjadi pengertian, lalu yang ketiga itu baru yang namanya hikmat. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, berarti cukup jelas bukan? Bahwa yang namanya hikmat itu adanya setelah pengertian dan setelah pengetahuan dan setelah pengertian. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berhikmat, modalnya itu harus satu, kita punya pengetahuan. Dua, kita punya pengertian akan pengetahuan itu. Jadi kudu ngerti gitu istilahnya. Baru yang ketiga, baru kita bisa punya hikmat. Nah Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau saya memberikan training atau saya memberikan khotbah seperti ini, target saya sebagai seorang pengajar adalah supaya Bapak Ibu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap mengerti. Itu modal saya. Jadi saya tidak cuma sekedar memberikan pengetahuan, tapi saya harus memberikannya sedemikian rupa dengan contoh-contoh, dengan gambar, dengan metode, supaya Bapak Ibu nggak cuma tahu tapi juga ngerti. Nah, memang kalau hikmat itu udah di luar dari pengaruh saya, itu udah di luar dari kekuasaan saya. Hikmat itu tergantung Bapak Ibu mau menerapkan atau tidak sesuatu yang sudah Bapak Ibu pahami. Karena banyak juga loh pengajar gitu ya, trainer atau bahkan juga mungkin pengkhotbah yang hanya memberikan pengetahuan. Dia nggak peduli pesertanya itu atau jemaatnya itu ngerti apa enggak. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya pribadi, saya berusaha sedemikian rupa supaya nggak cuma tahu, tapi semua yang mendengarkan itu bisa
mengerti. Oke, itu target saya. Nah, menurut saya yang paling sulit dari ketiga ini adalah yang namanya hikmat. Pengetahuan itu sebetulnya ya sedikit mudah lah. Asal kita mau belajar, kita bisa tahu pengetahuan. Hikmat pun kita bisa minta kepada pengertian pun kita bisa minta kepada Tuhan. Tapi menurut saya yang paling sulit itu yang ketiga, namanya hikmat atau fase yang namanya penerapan. Fase yang namanya penerapan. Nah, menurut saya kenapa hikmat ini menjadi sulit? Ada dua tantangannya. Oke, ada dua tantangannya. Yang pertama itu adalah kemauan untuk menerapkan. Itu tantangan yang pertama. Saya ulangi, kemauan untuk menerapkan. Banyak kita manusia sudah tahu, sudah paham, tapi nggak mau menerapkan. Nah, itu tantangannya. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya begini, siapa di antara Bapak Ibu yang tahu kalau rutin menabung itu penting? Oke, semua sudah tahu, sudah pernah mendengar. Bahkan dari kecil disebut rajin menabung. Ngerti nggak manfaatnya kalau kebiasaan menabung itu penting? Ngerti. Tapi apakah semuanya melakukan menabung? Belum tentu. Oke, contoh yang kedua, olahraga kembali. Tahu nggak Bapak Ibu olahraga itu penting? Saya yakin pernah mendengar dan tahu, mungkin pernah membaca. Oh, olahraga itu faedahnya begini, buat tubuh, buat otak. Bapak Ibu juga ngerti faedah olahraga itu penting. Tapi apakah Bapak Ibu olahraga secara rutin? Penerapannya? Belum tentu, oke. Nah, jadi menurut saya yang paling sulit dari ketiganya ini adalah hikmat atau penerapannya. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah kenapa hikmat itu menjadi yang paling sulit menurut saya adalah pada saat kita mau menerapkan, pada saat kita mau mengaplikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, pada saat kita mengaplikasikannya, itu seringkali harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat kita mau menerapkan. Jadi memang tidak semudah dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Tidak semudah teori lah gitu istilahnya. Harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada dalam kondisi kita. Misalkan contohnya begini, kembali. Masalah olahraga. Kita sudah tahu olahraga itu penting. Dan kita sudah paham olahraga itu penting. Tapi pada saat mau diterapkan, Bapak Ibu pengen banget sebetulnya. Tapi ya kembali kan, alasan yang paling penting adalah, atau yang paling banyak adalah, kita nggak punya waktu Pak, kita begini Pak. Nah, hikmat adalah bagaimana kita tetap berolahraga, tapi dengan waktu yang kita bisa paskan. Apakah sebelum pergi ke kantor, apakah setelah pulang ke kantor, itu penerapannya. Jadi memang penerapan olahraga itu harus disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Oke, contoh yang kedua misalkan begini. Saya umpamanya seorang manajer, saya seorang atasan. Dikasih training bagaimana cara menegur orang. Oke, dikasih tahu pentingnya menegur tim, kalau tim melakukan kesalahan segala macam itu pentingnya ditegur. Itu saya paham, saya mengerti, saya dengar. Dan saya mengerti, oh ya memang supaya dia bisa menjadi lebih baik, saya mesti menegur. Tapi pada saat diimplementasikannya, nah itu tidak semudah pada saat saya ada di ruang training toh. Kalau di ruang training sih gampang aja mendengar sama memahaminya. Tapi begitu mau diterapkan, bagaimana caranya saya menegur, dalam waktu yang bagaimana, dalam kondisi yang bagaimana, bagaimana saya harus membungkus kata-kata supaya anak buah saya itu tidak tersinggung, melainkan membuat dia bisa merasa termotivasi gitu kan. Itu butuh hikmat. Kapan saya menegur, bagaimana cara menegurnya yang baik, situasinya seperti apa, itu butuh hikmat. Nah, Bapak Ibu, jadi hikmat itu tidak mudah. Hikmat itu adalah penerapan dari pengetahuan dan pengertian yang harus disesuaikan dengan kondisi dan cara yang paling pas. Jadi menurut saya memang dari ketiga ini yang paling sulit adalah hikmat. Oke, nah hari ini saya akan fokus saja kepada hikmat yang berhubungan dengan yang namanya lidah. Oke, jadi kalau saya rangkum ya, tadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang mau belajar. Jadi kunci utamanya itu orang itu harus belajar. Yang kedua itu dia harus memahami apa yang dia pelajari. Yang ketiga itu baru dia menerapkan. Disinilah hikmat. Oke, jadi Bapak Ibu sebetulnya kuncinya begini saja. Kalau kita tidak pernah belajar, udah pasti kita bukan orang yang berhikmat. Oke, kalau dirangkum begitu. Kalau kita tidak pernah belajar, kalau kita orangnya tidak mau belajar, pasti kita bukan orang yang berhikmat. Karena pengetahuan kita nggak pernah dapat. Kalau Bapak Ibu orang yang berhikmat, pasti Bapak Ibu orang yang berpengetahuan. Itu aja. Jadi kalau Anda tidak berpengetahuan, sudah pasti Anda bukan orang berhikmat. Tapi kalau Anda orang berhikmat, sudah pasti Anda orang yang berpengetahuan. Jadi sikap kita untuk mau diajar dan mau belajar, itu menjadi modal yang penting untuk menjadi orang yang berhikmat. Itu penerapannya. Nah, hari ini saya akan spesifik ngomongin bagaimana hikmat yang berhubungan dengan kata-kata atau yang berhubungan dengan
mulut. Saya ambil dulu ya. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat yang ketiga. Yakobus 3 ayat yang kelima, Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ini pentingnya lidah, ini pentingnya kata-kata. Oke, firman Tuhan sangat menekankan sekali bahwa lidah atau kata-kata itu sangat penting buat kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, firman Tuhan katakan lidah itu memang kecil. Oke, jadi anggota tubuh itu lidah itu kecil. Tapi lidah itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan perhatikan, perkara yang besar itu bisa dua. Bisa perkara besar yang positif dan bisa perkara besar yang negatif. Positif dan negatif tergantung apa yang keluar dari lidah. Apa yang keluar dari mulut kita. Oke, nah selama 20 menit ke depan saya akan bahas saja yaitu pentingnya yang namanya lidah, khususnya kepada hal yang bersifat ini. Ini saya harap nggak ada yang seperti ini. Dalam kondisi pandemik seperti ini tidak ada kondisi ini. Apa yang saya mau bahas dari berhubungan dengan lidah adalah kebiasaan bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, bersungut-sungut. Nah, saya mau bahas ini aja hari ini, oke? Semoga ini bisa memberkati Bapak Ibu sebagaimana sudah memberkati saya. Bersungut-sungut. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang bersungut-sungut. Kembali saya ambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, oke? Saya baca dulu Yakobus 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wah, menurut saya ayat ini sangat keras sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersungut-sungut, siap-siap kita akan dihukum. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kamu akan dihukum kalau kita bersungut-sungut. Dan hukumannya bukannya besok, bukannya bulan depan, bukannya tahun depan. Bukan, hukumannya itu kapan? Hukumannya itu sekarang, saat ini juga. Kenapa? Karena hakimnya telah berdiri di ambang pintu. Wah, jadi bersungut-sungut itu berbahaya sekali Bapak Ibu, berbahaya sekali. Nah, saya akan bahas dulu apa bahayanya bersungut-sungut. Sebelum nanti saya masuk ke Yakobus 10 dan Yakobus 5 ayat yang ke-10 dan Yakobus 5 ayat yang ke-11. Karena ayat yang ke-10 dan ke-11 itu mengenai obatnya apa supaya kita tidak bersungut-sungut. Tapi saya mau masuk dulu ke bahayanya bersungut-sungut. Ya, saya akan ambil dari kisah bangsa Israel. Ini kisah yang klasik, Bapak Ibu sudah banyak tahu bagaimana waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Ya, 40 tahun ada di padang gurun. Tapi saya akan bahas satu hal mungkin yang selama ini kita semua terlewatkan dari kisah itu. Ini bahayanya bersungut-sungut. Oke, saya ambil dari Bilangan 14 26 sampai 30. Bilangan 14 26 sampai 30. Saya sudah siapkan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Demikian ayat firman Tuhan, ayat yang ke-26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Ini Tuhan ngomong kepada Musa dan Harun. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Wah, Bapak Ibu, baca baik-baik ayat yang ke-27 ya. Khususnya ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Wow, saya coba perbesar lagi. Apa yang disungut-sungutkan oleh bangsa Israel didengar oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih mendarat, mari kita ganti bangsa Israel dengan nama kita. Oke, saya akan ubah seperti ini. Apa yang disungut-sungutkan ganti dengan nama kita, didengar oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu, coba lakukan. Meskipun di rumah, ayo coba dilakukan. Supaya firman Tuhan ini lebih nendang. Saya kasih contoh. Apa yang disungut-sungutkan oleh Andi Iskandar didengar oleh Tuhan. Nah, silakan. Coba Ibu ngomong di rumah, saling lihat kanan kiri, ngomong sama anggota keluarganya. Apa yang disungut-sungutkan oleh nama Anda didengar oleh Tuhan. Nah, saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara, masih berani bersungut-sungut? Ternyata apa yang kita sungut-sungutkan itu didengar oleh Tuhan. Dan ini saya belum bahas bahayanya nih, saya belum bahas bahayanya. Ini saya cuma mau ngomong bahwa apa yang disungut-sungutkan oleh kita itu didengar oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bahayanya apa. 28 sampai ke 30. Demikian firman Tuhan.
Katakanlah kepada mereka, kata Tuhan kepada Musa dan Harun untuk dibilang kepada bangsa Israel. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah lo, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Oke. Kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Nah, Bapak Ibu, ayat yang ke-28 inilah menurut saya bahayanya bersungut-sungut. Apa itu? Ternyata apa yang kita sungut-sungutkan, apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, itulah bukan cuma Tuhan dengar saja loh. Itu juga yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Wah, buat saya ini ngeri banget Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan ayat 29 dan 30 itulah kejadian yang dialami oleh bangsa Israel sesuai dengan apa yang mereka sungut-sungutkan. Bukankah mereka selama di padang gurun itu kan ngomel-ngomel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan ngomong kepada Musa, ini gara-gara engkau sih bawa keluar dari Mesir. Jadi kita ada di padang gurun, kita akan mati di sini. Wah, segala macam. Dia bilang, lebih baik engkau bawa kembali kami ke Mesir. Di sana paling enggak kami bisa hidup. Itu terus bersungut. Akibatnya apa? Akibatnya kalau perhatikan, tidak ada dari angkatan ini yang masuk kepada tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Sesuai dengan apa yang mereka sungut-sungutkan. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Jadi apa yang kita sungut-sungutkan itu didengar oleh Tuhan, dan itu juga yang akan terjadi buat kehidupan kita. Nah sekarang saya mau tanya, ayo masih berani gak coba kita bersungut-sungut? Wah, saya yakin semuanya mulai diam dan merenung. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya gini, kalau umpamanya saya dikasih tugas oleh atasan saya di luar dari job desk saya, ya, di luar dari pekerjaan saya. Oke, nah apa yang keluar dari mulut kita? Kalau yang keluar dari mulut kita, aduh ini gimana sih? Kok gua sih yang disuruh sih? Ini kan gua nggak bisa sih. Wah, dasar bosnya rese, dasar bosnya begini. Nah ingat, apa yang kita sungut-sungutkan itu juga nanti yang akan terjadi loh. Nanti betul-betul si bos jadinya kita merasa ya betul ya si bos tuh rese ya. Dan kita juga akhirnya akan sulit melakukan tugas kita. Hati-hati dengan apa yang kita sungut-sungutkan. Termasuk juga sekarang dalam kondisi seperti ini. Apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bersungut-sungut? Aduh ini gila deh. Wah amsyong deh. Ini udah deh gak ada harapan deh. Wah mati deh gua sekarang deh. Wah cilaka deh. Anak-anak gak bisa sekolah deh. Usaha gua bisa begini deh. Kerjaan gua gini deh. Ingat loh Bapak Ibu. Itu yang keluar dari mulut Anda. Yang Anda sungut-sungut. Itu juga yang Tuhan dengar. Dan akan berlaku buat kehidupan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Berhikmatlah dengan mulut kita. Oke? Nah sekarang saya akan, itu bahayanya. Semoga dari bahaya ini Bapak Ibu mikir-mikir. Kalau mau bersungut-sungut keluar sesuatu dari mulut kita, mikir-mikir. Nah tapi jangan khawatir, saya mau katakan ada obatnya juga. Bagaimana caranya supaya kita jangan bersungut-sungut dan kita punya obatnya. Obatnya saya akan balik kembali ke Yakobus 5 ayat yang tadi kita sudah baca ayat yang ke-9 ya. Kita akan baca ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ini obatnya, obat dari bersungut-sungut. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Oke. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oh, jadi dari ayat ini, khususnya ayat 11 dikatakan bahwa ketekunan, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jadi kalau gitu, apa obat bersungut-sungut? Bapak bisa menebak? Apa itu obat bersungut-sungut? Obat bersungut-sungut adalah ketekunan. Ternyata obat bersungut-sungut adalah ketekunan. Nah Bapak Ibu, kalau kita coba rangkum dulu pembahasan kita sejauh ini. Dari Yakobus 5 ini maupun tadi bilangan 14 tentang bahasa Israel. Inilah kesimpulan yang kita bisa ambil. Jadi kalau kita saat ini ataupun nanti kita mengalami keadaan yang kurang mengenakan. Baik di pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha kita. Saya mau bilang hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena kalau kita bersungut-sungut itu sebetulnya disadari apa tidak. Itu menguras energi kita Bapak Ibu. Betul nggak? Kita jadinya capek untuk bersungut-sungut. Bukan dipakai untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Tapi pakainya itu membuang-buang energi untuk bersungut-sungut. Jadi jangan bersungut-sungut. Nah, kalau kita tanya sebetulnya kenapa sih kita bersungut-sungut?
Sebetulnya kalau kita bersungguh-sungguh, coba direnungkan ya. Ini saya bisa ngomong gini karena saya juga masih suka begitu Bapak Ibu ya. Saya juga sedang belajar nih supaya jangan bersungguh-sungguh. Sebetulnya kalau kita bersungguh-sungguh dalam konteks yang tadi deh. Saya dikasih kerjaan umpamanya di luar jadi job desk. Saya udah kebayang gitu, wah ini repotnya begini, ini susahnya begini, ini begini, ini begini, wah repotnya begini. Langsung saya otomatis bersungguh-sungguh. Nah coba sekarang kalau ada si bos umpamanya, supaya gampang ya. Si bos memberikan kerjaan di luar jadi job desk kita. Jangan bersungguh-sungguh. Apa yang mesti kita lakukan? Satu, saran saya, diam dulu. Oke, ingat Bapak Ibu kasih aturan 6 detik, jangan berespon apa-apa, diam dulu. Lalu ya sudah, setelah itu kita bilang aja, simple. Oke Pak, saya akan coba dulu Pak dengan sebaik-baiknya yang saya bisa lakukan. Udah, ngomong gitu aja dulu. Oke, jadi jangan keluar sungut-sungutan, tapi ngomong aja begitu. Itu sudah menjadi awal yang baik, itu sudah menjadi energi positif buat Bapak Ibu. Dan jawaban Bapak Ibu itu akan menjadi start yang bagus. Baik start yang bagus buat diri Anda, sehingga nanti Anda itu akan lebih positif menjalani pekerjaannya. Dan itu juga menjadi start yang bagus buat bos Anda. Paling nggak bos kita melihat kita berespon dengan baik. Ingat topik bulan lalu ya, responsibility. Berespon dengan baik. Paling nggak atasan kita melihat sikap, attitude kita adalah bagus di hadapan dia. Dan saya yakin kalau awal-awalnya kita sudah positif seperti itu, nanti waktu kita mengerjakan tugasnya akan sangat jauh berbeda daripada di awal-awalnya kita bersungguh-sungguh. Oke, saya akan kembali ke ketekunan. Nah, setelah Anda berkata positif, saya yakin kita akan lebih tekun mengerjakan tugasnya, mencari tahu bagaimana caranya, bagaimana begini. Karena kan ini sesuatu yang baru buat Bapak Ibu ya. Kalau dikasih tugas di luar dari job desk kan ini sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu akan dengan ketekunan bisa mempelajari hal-hal yang baru dengan cepat dan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ketekunan itu luar biasa. Dan saya seringkali kalau di training gitu ya ditanya sama orang-orang, Pak Andi, sebetulnya apa sih satu kunci sukses itu? Gitu ya. Jangan banyak-banyak Pak. Sebetulnya memang kunci sukses itu banyak, kan cuma satu. Tapi kalau saya boleh katakan satu yang paling penting buat saya, kunci sukses itu ya namanya ketekunan. Atau bahasa Inggrisnya persistent. Wah Bapak Ibu, buat saya orang yang tekun, orang yang persistent itu orang hebat. Orang tekun itu nggak bisa kalah, nggak bisa jatuh. Kenapa? Karena begitu jatuh, bangun lagi. Begitu jatuh, bangun lagi. Wah Bapak Ibu, menurut saya kunci sukses yang paling utama adalah orang yang sangat tekun. Dan Bapak Ibu jangan pikir bahwa yang namanya ketekunan, yang namanya persisten itu hanya dimiliki oleh sebagian orang. Bapak Ibu bilang begini, wah tekun itu kan bakat Pak. Saya sih nggak punya bakat, saya mah bukan orang tekun Pak. Salah Bapak Ibu, tekun itu adalah kita semua bisa. Hak semua kita Bapak Ibu. Dan saya mau bilang begini, percaya apa tidak, mungkin Bapak Ibu gak pernah menyadari ini. Setiap kita semua yang Bapak Ibu juga yang ada di rumah, pernah satu waktu bisa menjadi orang yang sangat tekun. Pernah dalam satu momen dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Anda, kita semua pernah menjadi orang yang sangat tekun. Masih ingat kapan waktunya? Coba lihat sebelah kanan, sebelah kirinya di rumah. Wah kayaknya gak mungkin lu ya, wah lu mah apalagi gak mungkin dah. Emang lu pernah jadi orang sangat tekun? Kita semua pernah jadi orang yang sangat tekun Bapak Ibu. Kapan? Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu kita belajar jalan. Bapak Ibu, riset membuktikan seorang anak kecil yang belum bisa jalan, mau belajar jalan, harus mengalami berapa banyak kegagalan? Ada yang bisa nebak? Ada yang pernah tahu? Saya mungkin pernah katakan ini di salah satu khotbah ya di tahun-tahun yang lalu. Tapi saya refresh lagi lah, mungkin Bapak Ibu juga sudah lupa. Berapa kali mengalami kegagalan seorang anak kecil untuk bisa jalan? 240 kali percobaan sampai dia akhirnya bisa jalan. Bapak Ibu, kalau anak kecil, kalau kita dulu tidak tekun untuk belajar jalan, gak ada satupun di antara kita yang bisa jalan. Dan kenyataannya sekarang, semua kita atau mayoritas kita itu bisa jalan. Artinya apa? Kita punya modal menjadi orang yang persisten atau menjadi orang yang sangat tekun. Ketekunan bukan cuma milik beberapa orang, ketekunan milik kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, tantangan, apalagi dalam situasi seperti saat ini, beban begitu berat mungkin, bilang, Bapak Ibu jalan, ayo jalan. Lalu bilang begini, saya dulu pernah mengatasi kegagalan 240 kali dan saya bisa jalan. Ini buktinya saya bisa jalan. Masa yang ini saya nggak bisa? Mari Bapak Ibu, kita punya semangat yang namanya ketekunan. Nah, kalau ditanya saya akan ambil, apa sih dampak dari ketekunan? Oke, saya tutup dengan ini. Apa sih dampak dari ketekunan? Saya ambil dari firman Tuhan. Dampak dari ketekunan itu ada dua. Saya ambil dari yang pertama itu dari Filipi 2, 14 sampai 15. Filipi 2, 14 sampai 15. Ini dampak dari ketekunan. Saya bacakan buat Bapak Ibu.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ingat, obat yang bersungut-sungut itu adalah ketekunan. Dan berbantah-bantahan. Ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Nah, berarti, koma ya, ini nih. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Bu. Dampak, lihat, ayat yang ke-14 itu adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut alias dengan tekun. Dan dampaknya apa? Ayat yang ke-15 yang sudah saya beri warna hijau. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Jadi Bapak Ibu, dampak ketekunan adalah kita bercahaya. Oke, kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau zaman sekarang itu istilahnya kita itu kinerjanya, performance-nya, usahanya, segalanya tuh maju, lebih meningkat daripada yang lainnya. Wah, Bapak Ibu. Dan ingat ya, orang yang bercahaya di tengah situasi seperti saat ini, itu gampang dikenalin. Orang yang excellent, orang yang tekun, itu gampang dikenalin. Karena kinerjanya tuh kinclong sendiri. Yang lainnya biasa-biasa aja, dia kinclong gitu. Makanya pasti orang itu akan berhasil, laku, dicari orang banyak. Karena memang bawaannya sudah excellent. Oke, jadi dampak yang pertama dari ketekunan adalah prestasi. Ini camkan baik-baik ya Bapak Ibu. Dampak dari ketekunan yang pertama adalah prestasi. Dampak yang kedua, saya ambil dari Yakobus kembali. Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, di sini malah dikatakan bahwa dampak dari ketekunan itu ada 3. Sempurna, mature, utuh, complete, dan tiada kekurangan apapun. Not lack anything kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan fokus ke yang ketiga saja. Yaitu yang warna merah. Tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, ini dampak ketekunan yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang tekun, tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, saya selalu meyakini. Ya, saya selalu yakin. Kalau kita mau kerja, sekecil apapun mungkin pekerjaan itu. Tapi kalau kita mau kerja, kita mau tekun. Dan selama itu halal ya. Saya yakin kita mah bisa hidup. Bisa hidup. Kebutuhan-kebutuhan yang mayor gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang primer, saya yakin bisa dipenuhi. Makan, tidur, gitu ya, pakaian, saya yakin bisa kok. Asal kita mau kerja, asal kita mau berusaha. Orang burung-burung aja, betul nggak? Burung aja dipelihara sama Tuhan kok. Tapi burung itu jangan cuma diam di sarangnya. Tuhan tidak mendatangkan makanan ke burung itu. Burung itu paling tidak harus kerja, harus usaha. Apa itu? Keluar dari sarang, mencari makanan. Dan selama burung itu keluar dari sarang, nggak pernah dia nggak bisa makan. Pasti dia bisa makan. Oh Bapak Ibu, burung aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya. Asal kita mau kerja, asal kita mau tekun. Jadi dampak ketekunan yang kedua adalah tak kekurangan. Bapak Ibu, sebagai rangkuman, berarti dampak ketekunan ada 2. Yaitu kita menjadi orang yang berprestasi dan kita akan menjadi orang yang tak berkekurangan. Nah, kalau saya ganti ketekunan, karena tekun ini adalah obat bersungut-sungut. Berarti kalau kita tidak bersungut-sungut, dampaknya sama seperti dampak ketekunan. Apa itu? Prestasi dan tak berkekurangan. Bapak Ibu, saya sudah memberikan pengetahuan kepada saudara tentang bersungut-sungut, apa bahayanya, apa obatnya. Saya harap dan saya berdoa Bapak Ibu bisa mengerti. Oke, karena pengetahuan harus dibarengi dengan pengertian. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ini belum ngerti, nanti bisa ditonton ulang di YouTube-nya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti, bisa memahami. Tapi memang saya juga berdoa biar Bapak Ibu bisa mengaplikasikan. Karena sebatas yang saya bisa lakukan membuat Bapak Ibu menjadi paham. Tapi masalah Bapak Ibu mau melakukan atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Disitulah kita harus punya hikmat. Disitulah Bapak Ibu harus berdoa bagaimana mengaplikasikan tidak bersungut-sungut ini dalam konteks, dalam situasi kita masing-masing. Situasi Bapak Ibu masing-masing. Tapi inilah dampak kalau kita tidak bersungut-sungut. Saya akan akhiri Bapak Ibu dengan satu cerita.
Ya, ini kejadiannya pada saat awal-awal pandemik ini ada ya. Jadi waktu itu 2 minggu mungkin saya masih work from home di bulan akhir April atau di awal Mei. Waktu itu jam 5:30 pagi saya keluar rumah gitu ya. Saya lihat, waduh ini gelap banget ya. Karena memang masih jam setengah 6 pagi gitu ya. Lalu saya bilang gini, aduh kalau gelap begini saya nggak bisa ngerjain ini, saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa ngerjain ini, aduh susah banget sih kalau gelap begini, aduh gimana ya. Nah Bapak Ibu, tapi di saat yang bersama saya juga mikir, ya ini saya nggak bisa percepat waktunya, artinya saya nggak bisa percepat waktunya tiba-tiba terang jadi jam 7, jadi jam 9, nggak bisa. Ini tetap 5:30 pagi, memang masih gelap. Lalu saya berpikir kalau gitu, apa ya hal yang bisa saya lakukan pada saat 5:30 pagi ini? Dalam saat kondisi masih gelap ini, apa sih hal-hal yang saya bisa lakukan? Saya mau lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saya mau kerjakan dulu itu. Saya mau menggunakan waktu-waktu dalam kondisi yang gelap ini dengan sebaik-baiknya. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Terang, cahaya itu nggak usah diomel-omelin, nggak usah disungut-sungutin. Aduh ini kapan terang? Kapan sih kok lama banget sih? Nggak usah. Terang itu akan datang dengan sendirinya. Nggak lama kemudian saya ada waktu itu tiba-tiba terang. Udah jam 7, otomatis lama-lama udah jam 9. Nah pada saat saya terang, pada saat kondisinya terang, saya bisa melakukan hal-hal yang saya mau, yang saya bisa kerjakan pada saat kondisinya terang. Jadi Bapak Ibu, mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, beberapa dari kita, mungkin banyak dari kita masih dalam kondisi yang gelap. Masih gelap semuanya, situasinya gelap. Udahlah, nggak usah ngomel-ngomel kapan ini berakhir. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah bersungut-sungut kapan ini berakhir. Lakukan apa yang bisa dalam kondisi masih gelap ini. Dan percayalah, cepat apa lambat, terang itu kembali akan datang. Dan Bapak Ibu akan bisa melakukan yang jauh lebih baik, menjadi orang yang lebih baik pada saat kondisinya sudah terang. Oke, saya tutup dengan ini. Waktu itu masih gelap 5:30 pagi, ini pada saat kondisi terang. Bapak Ibu coba renungkan kata-kata saya ini sebagai penutup. Siang ada agar malam dapat dinikmati. Dan malam ada agar siang dapat disyukuri. Oke, Bapak Ibu, apapun kondisi yang terjadi saat ini selalu bisa dilihat dari dua sisi, tergantung bagaimana pikiran kita. Siang ada agar malam dapat dinikmati, dan malam ada agar siang dapat disyukuri. Semua bisa dinikmati, semua bisa disyukuri, asal kita punya pikiran yang benar dengan Tuhan. Amin. Mari kita tutupkan kepala kita, tundukkan kepala kita pada pagi hari ini, tutup mata kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu di rumah berdoa dengan serius saat ini. Secara pribadi saya ajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin firman Tuhan ini banyak yang menegur Bapak Ibu, banyak yang menjadi rema buat Bapak Ibu. Mari saat ini minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama masa-masa pandemik ini beberapa bulan situasi yang terjadi seperti ini, yang keluar dari mulut kita kebanyakan adalah perkataan yang bersungut-sungut, perkataan yang mengomel, yang ngedumel. Aduh Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, doa saya biarlah bisa menegur kita Tuhan, bisa menegur Anda, bisa menegur kita semua supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mari berdoa secara pribadi. Ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang ucapan dengan ucapan syukur. Itu paling tidak sudah menjadi modal awal buat kita semua. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Meminta ampun kalau selama ini hanya sungut-sungut yang keluar. Dan Tuhan dengar sungut-sungutan kita. Dan itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita terus bersungut-sungut. Tapi biarlah pada siang hari ini juga kita mau bertobat. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan mulai saat ini aku mau ucapkan kata-kata yang baik. Aku mau ucapkan kata-kata yang positif. Dan di samping itu, aku mau jadi pribadi yang tekun. Aku mau menjadi pribadi yang terus bersemangat untuk bekerja. Karena upah dari ketekunan adalah prestasi dan tak kekurangan apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu menjadi rema buat kami. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Lidah dan mulut ini meskipun bagian yang kecil dari tubuh, tapi memiliki pengaruh yang begitu besar. Kami tidak mau seperti bangsa Israel Tuhan, yang saat itu pun mereka sedang mengalami kesulitan di padang gurun. Mereka mungkin bingung harus kemana. Mereka juga mungkin kesulitan makanan, kepanasan dan segala macam. Dan mereka mengomel-ngomel Tuhan, mereka bersungut-sungut. Dan Kau mendengar sungut-sungutan mereka. Dan Kau melakukan sesuai dengan sungut-sungutan mereka Tuhan. Kami pun dalam situasi yang kurang mengenakan pada saat ini. Ajar kami bisa belajar dari orang Israel Tuhan.
Kami mau ubahkan kata sungguh-sungguhan kami menjadi kata-kata yang lebih positif. Ucapan syukur dan ketekunan. Kami mau mengubah kesungguhan kami menjadi energi yang buat ketekunan melakukan pekerjaan kami ya Tuhan. Dan kami imani firman-Mu Tuhan berkata, kalau kami menjadi orang yang tekun, maka kami akan menjadi orang yang berprestasi. Dan kami tak kekurangan apapun. Tak kekurangan apapun. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami akan pegang dan berikan kami hikmat supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terberkati, semua yang mau berubah, sama-sama katakan, amin.